Selamat malam. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk saya. Saya Mada Karisma sebagai Application Engineer. Ya, saya menangi di Hankook Delcam Surabaya, di mana Delcam itu ada di kantor pusat di Jakarta. Saya ada di brand office Surabaya yang menaungi area Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, kami saat ini akan mepresentasikan mengenai CAD/CAM trend yang saat ini dan juga untuk ke depan dan hubungannya dengan industri 4.0. Nah, di mana sering kita dengar, saya ini mungkin sudah lebih dari 3 sampai 5 tahun yang lalu, seperti yang kita tahu mengenai Internet of Things, Smart Factory, Adaptive Manufacturing, Subtractive Manufacturing, robot, dan yang lainnya. Hingga agendanya seperti ini. Yang pertama, revolusi industri, lalu tantangan-tantangan industri, dan juga high speed machining dan juga 5 axis. Lalu selanjutnya CAM teknologi, lalu CAD/CAM automation. Lalu yang keempat, monitoring system untuk proses manufacturing. Yang kelima, future of mold case study. Lalu yang terakhir, new trend dari robot dan 3D printing. Mungkin yang terakhir nanti saya akan ref demo jika masih ada waktu ini. Lalu mengenai revolusi industri itu sendiri, ya sekedar refresh sedikit, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu mengenai perkembangan industri 4.0 dari waktu ke waktu, mulai dari industri 1, 2, 3, dan juga 4, di mana sudah menggunakan sistem Internet of Things. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang kita tahu bahwa ciri khas industri 4.0 adalah Internet of Things. Lalu semua terkoneksi satu sama lain, sensor ada di mana-mana dan sebagainya, yang semua saling terhubung. Lalu sebelum masuk ke sana, tentunya kita akan kembali ke dasar-dasar industri challenge, yang mana dasar ini sangat penting, dimana kalau hal ini saja kita belum baik, rasanya mustahil kita akan memulai dengan era industri 4.0 di dunia manufaktur. Dan di sini tentunya kita akan fokuskan di dunia manufaktur yang seperti kita tahu di dalamnya ada CAD/CAM system, di mana kadang-kadang kita tidak sadar bahwa CAD/CAM adalah faktor yang sangat penting. Oke, kita lihat untuk beberapa greater complex city, di mana tantangan modeling untuk ke depan itu semakin kompleks, lalu juga semakin targetnya semakin precision dan kualitasnya dituntut semakin tinggi. Lalu incoming data, di mana beberapa dari teman-teman mungkin customer itu ingin bisa mempunyai software yang bisa masuk untuk semua data software. Artinya dari semua perusahaan menggunakan sistem CAD yang berbeda atau sistem desain yang berbeda, sehingga kita yang di CAM mungkin atau yang sebaliknya kita bisa gunakan software dengan import dari semua software, jadi secara free gitu ya. Jadi file data dari manapun kita bisa langsung buka. Lalu juga new teknologi, artinya dengan tuntutan-tuntutan yang lebih kompleks dan juga precision, kita juga dituntut untuk bisa menggunakan mesin teknologi baru, misal 5 axis ya. Bagaimana kita sebagai user bisa belajar dengan mudah. Yang otomatis di sini CAD/CAM juga sangat penting karena mesin 5 axis butuh suatu software CAM, sehingga bagaimana kita bisa menggunakan software itu dengan mudah. Lalu juga fleksibel, dimana software CAD desain ya itu bisa lebih mudah untuk complete solution, mulai dari modeling, reverse engineering, lalu juga membuat mold making, lalu juga assembling mold 2D, lalu juga
elektrodesign dan lain sebagainya di situ. Lalu performance di sini kita butuh suatu software yang bisa dibuat dengan cepat atau kita bisa gunakan dengan mudah. Lalu CAM integration, di mana software CAD/CAM di sini harus saling terintegrate. Jadi misal untuk open lalu juga share data itu lebih mudah. Lalu automation pastinya harus dilengkapi dengan automation. Artinya di situ kita dengan mudah bisa mengontrol lalu bisa menggunakan automation untuk mempercepat proses. Lalu yang lainnya bagaimana kita bisa mengontrol dan juga bisa menggunakan dengan fleksibel, jadi easy to use gitu software tersebut. Lalu juga diharapkan kita mempunyai suatu software yang bisa mengurangi manual rework. Nah, di situ artinya kita bisa finishing di mesin CNC ya. Lalu juga confident, artinya bagaimana kita seorang programmer lebih confident. Contoh di software kita bisa menggunakan simulasi mesin sehingga sebelum jalan ke mesin kita bisa lihat prosesnya di situ bahwa bagian mana yang terjadi collision atau kita bisa mengubah strateginya. Oke. Kita lihat di sini ada digital manufacturing, di mana ini adalah sekedar contoh solusi atau turnkey solution dari mold making. Dari simulasi mold flow atau plastic mold, kita bisa lihat di plastic mold ini kita bisa checking, lalu juga simulasi untuk menganalisa proses injection. Artinya di situ kita bisa melihat lebih awal hasil analisanya tersebut, sehingga kita dengan mudah bisa mengganti modelnya, ya. Lalu yang lainnya ada modeling for manufacture, ada tooling design, ada jig and fixture, lalu juga CAM, metal SM gitu ya. Lalu metrologi atau on machine verification, OMV, CMM. Lalu juga ada electrode design dan juga electrode script untuk menjalankan robot electrode process gitu ya, seperti ini. Lalu juga yang terakhir ada conformal cooling. Nah, di conformal cooling ini kita bisa gunakan adaptive manufacturing process atau yang kita sebut yaitu adaptive manufacturing ya. Di sini kita bisa lihat conformal cooling ini bisa lebih dekat terhadap project atau model atau part di situ, sehingga cycle time-nya bisa lebih cepat 60% di situ. Ya. Lalu kita masuk ke apa yang menjadi, kalau kita bicara CAD/CAM pasti tentunya kita harus tahu CAM seperti apa yang bagus sebenarnya dan kapabel untuk menunjang proses manufaktur yang sebelumnya kita jelaskan sesuai dengan tantangan-tantangan industri. Nah, begitu berikut CAD/CAM dengan sistem yang baik antara lain dia harus support high speed machining, harus support multi axis machining, bisa kolaboratif dengan sistem cloud, bisa diakses dimanapun, lalu terintegrate dengan probing atau dengan on machine verification, artinya di atas mesin kita bisa langsung lakukan inspection. Lalu bagaimana mudah untuk digunakan, lalu calculate-nya juga harus cepat, lalu juga bisa bekerja dengan berbagai macam tipe tools, lalu powerful toolpad, lalu terintegrate dengan toolpad verification, artinya kita bisa lebih yakin, lebih confident gitu ya. Lalu customize dengan makro dan juga template, lalu support untuk adaptive manufacturing dan hybrid manufacturing. Oke, kita masuk ke apa itu faktor-faktor penting yang sudah saya jelaskan di sebelumnya dan cukup krusial adalah yang support untuk high speed machining pastinya. Jadi dimana sekarang kita hampir semua tahu mesin sudah support untuk ASM dan banyak syarat-syarat mengenai ASM itu apa saja. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, tetapi saya yakin dalam implementasinya tidak banyak yang sudah menerapkan secara baik dan benar dan juga betul-betul efektif dan juga efisien.
Dan di sini saya sampaikan dan refresh kembali apa faktor yang efektif kalau kita mau menerapkan efisiensi dalam manufaktur di mana mencakup ESM, 3 aksis, 5 aksis, dan faktor yang lainnya. Oke, yang pertama adalah mesin tool. Oke, yang pertama tadi mesin tools, di mana mesin tools itu mencakup spindle, CNC control, dan juga work holding, ya, atau pencekaman. Lalu yang kedua adalah tooling. Tooling yang ada di dalamnya cutting tool, sink feed holder, lalu feed and speed, ya, RPM feeding. Lalu yang terakhir adalah machining strategi dan juga CAN sistemnya. Apakah CAN sistemnya itu mendukung atau ada option untuk high speed machining atau HPPC atau tidak? Oke. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang harus ada. Nah, kita masuk ke high speed machining proses. Baik, kalau bicara mengenai high speed machining, pastinya banyak hal yang perlu kita ketahui secara mendalam. Misalnya loading of removal constant, strategi CAM yang bagus buat HSM, dan sebagainya. Mungkin saya tidak membahasnya secara detail soal itu. Mungkin lain waktu, kalau ingin training mengenai HSM secara spesifik, kita bisa lakukan tersendiri karena secara materi cukup panjang dan juga butuh waktu. Tapi di sini saya hanya akan sampaikan seperti apa sebenarnya proses rasionalisasi mengenai high speed itu sendiri. Ya, kita jelaskan dari urutan A, B, dan juga C, di mana urutan A ini proses konvensional, ya, dari proses 1, 2, 3, di mana proses dari material blok di cutting, lalu keempat di harden, lalu keenam EDM proses, 7 lalu finishing proses, lalu manual polishing gitu ya. Lalu yang B agak sedikit diperkecil, di mana mengurangi EDM proses, jadi finishing produk dengan tool cutting, finishing gitu ya. Pastinya juga butuh tool-tool yang kecil. Lalu yang C ini yang paling efisien, di mana dari sejak awal nomor 1 itu kita sudah harden terlebih dahulu, lalu kita langsung machining dengan menggunakan high speed machining system 1, 2, 3, lalu kita tinggal terakhir sedikit polishing atau kita bisa gunakan robot polishing. Nah, di sini kita bisa increase 30-50%. Ya. Lalu yang menjadi pengaruh untuk faktor yang lain mengenai perbandingan comparison ya antara konvensional dan juga ASM dan juga high speed machining, kita bagi menjadi 3 proses: konvensional, high speed, dan juga efisiensi. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tipe tool yang kita gunakan. Dengan tipe tool yang kita gunakan, pastinya juga akan mempengaruhi RPM dan juga feeding. Dan pasti depth of cut dan step over. Nah, di sini misal metode konvensional, kita bisa lihat RPM rendah, feeding rendah, biasanya dengan HSS tool gitu ya, dan juga pasti step over, step down-nya kecil. Lalu juga materialnya yang di cutting juga akan lebih lunak gitu ya. Lalu ada high speed sendiri, di mana RPM-nya tinggi, feeding-nya tinggi. Ya, ini biasanya juga tapi step down-nya rendah, kecil. Step down kecil, step over ya kecil gitu ya. Kita bisa lihat AD dan FD di situ. Misalnya menggunakan carbide. Lalu yang terbaru ada efisiensi high, di mana RPM cukup tinggi ya, 12.000 ya. Lalu juga feedingnya tinggi, tapi step down-nya bisa 3 kali diameter cutter. Ya, kita bisa lihat di situ AR, AD, dan juga RD di situ. Step down-nya, step over-nya biasanya 0,1 dari diameter. Nah, itu dengan menggunakan biasanya titanium cottage. Ya. Oke, lalu kita bicara dengan mengenai ini adalah satu hal yang sangat penting terutama untuk HSM strategi. Kita di mana proses roughing ini bukan hanya high speed, di mana high speed itu kan pemakanan kecil, step over-nya biasa standar, tapi feedingnya kencang. Nah, tapi juga ada namanya high feed roughing.
Nah, bagian atas adalah pekerjaan konvensional, yang bawah adalah high feed roughing dengan vortex. Nah, di sini adalah proses di mana pemakanan 3 kali diameter cutter, sehingga dia lebih optimal untuk pemakanannya full float. Lalu juga dia menjaga engagement angel atau kontaktor terhadap benda kerja, sehingga dia melakukan feeding yang konstan karena loading of removable-nya konstan di situ. Pembuangan chipnya itu sama, kita bisa lihat di videonya di situ, sehingga kita bisa memaksimalkan proses 60% lebih cepat daripada proses konvensional. Nah, di situ pastinya akan menggunakan solid carbide di situ ya. Itu cukup efektif untuk melakukan proses ini. Lalu mengenai 5 axis challenge setelah HSM, hal yang kedua yang sangat penting di CAD/CAM itu adalah 5 axis. Nah, saya mulai dengan apa saja yang menjadi tantangan dari 5 axis proses atau 5 axis machining. Yang pertama, di mana ini adalah masa depan dari teknologi manufaktur untuk kita bisa berkembang. Lalu juga yang lain, bagaimana komponen desain itu ke depan semakin kompleks. Contoh di sini ada bridge impeller ya, sangat kompleks. Lalu juga skill manufacturing di saat ini kita harus bisa menyamakan, menyeimbangkan gitu ya. Lalu juga kita bisa reduce lead time dalam proses. Juga reduce total produksi time, artinya di situ kita butuh proses yang cepat dan juga mengurangi cost gitu ya. Lalu ini juga salah satu kesempatan baru untuk lebih kompetitif. Lalu apa saja yang menjadi benefit? Tentunya kalau bicara 5 axis kan kita perlu tahu apa yang penting dan benefitnya apa sih sebenarnya yang kita gunakan untuk proses 5 axis. Nah, ini kalau kita bicara CAD/CAM trend, di mana mengenai 5 axis itu adalah yang sangat biasa untuk saat ini. Walaupun saya yakin tidak semua tahu secara detail ataupun mengimplementasikan secara baik di kedua hal tersebut, antara HSM dan juga 5 axis. Oke. Yang pertama, 5 axis machining suatu ini kesempatan baru gitu ya, atau ini suatu opportunity yang kita bisa gunakan karena akan kita bisa buat bisnis baru untuk bisa lebih kompetitif untuk kedepannya. Lalu 5 axis ideal untuk beberapa kompleks part, di mana kita bisa reduce machining time, reduce cost, tooling dan juga feature, karena di mana kita bisa lihat hanya dalam satu setup kita bisa menjangkau semua aksis dari model yang kompleks tersebut. Lalu juga reduce production time, artinya dengan satu setup, satu settingan, kita tidak perlu repot untuk beberapa settingan posisi yang untuk kita kerjakan gitu ya. Dan juga pastinya kita increase akurasi dan increase capability untuk proses kompleks part tersebut ya. Lalu sebelum masuk ke ini CAD/CAM trend, kita lihat apa yang berubah di otomotif industri secara teknologi. Nah, teknologi dulu ya. Kita bisa lihat dari kiri ke kanan ya, yang dari awal kita bisa lihat mulai dari engine start, lalu juga manual ke dari manual menjadi otomatis gitu ya. Lalu juga dengan sistem cruise control dan juga lane pengaturan lane gitu ya, kita bisa update, oh ini kita melewati batas ya. Lalu naik sedikit ke multiple driving assistant ya, di sini smart cruise control ini lebih tinggi lagi karena ada kontrol di depan, sehingga ketika ada yang kontak di depan sistem pengereman juga akan terkoneksi gitu ya. Lalu naik lagi ke limited autonomous driving
ya di situ dikontrol dengan radar dan juga kamera sensor di mana-mana. Tidak hanya di area depan, tapi di area samping, kanan, dan juga kiri. Dan terdapat navigasi melalui kontrol biasanya di head unit gitu ya, di head unit di situ. Lalu yang terakhir, yang terbaru, bagaimana kita bisa menyetir ke manapun dengan hanya kita bisa mengontrolnya, sehingga secara mesin atau mobil itu bisa saling terkoneksi dan juga berjalan di jalannya masing-masing gitu. Oke. Lalu automation. Nah, baru kita bisa saya jelaskan mengenai CAD/CAM trend di sini, mengenai teknologi yang berubah, di mana ada 3 faktor, yaitu makro, di mana yang pertama makro ini kita bisa bekerja lebih cepat. Artinya saat menggunakan software dengan 5 langkah kerja, dengan makro kita bisa bekerja 2 langkah lebih cepat. Ya. Misal dengan yang lainnya ada FAIR standardization. Oke, dari standardization kita bisa gunakan makro dan juga template. Ya, dari template tersebut program itu kita bisa gunakan untuk model yang lain, artinya dari step over, parameter step over, step down, lalu juga yang lainnya itu kita tidak perlu membuat ulang, sehingga kita bisa memangkas proses dalam pembuatan suatu program dengan menggunakan standardization dengan template. Lalu yang terakhir, yang paling di mana menyatukan antara makro dan standardization itu dalam automation. Di mana contohnya automation itu tinggal kita import modelnya, lalu otomatis di automation itu menganalisa proses, lalu juga menentukan standardization program dengan template, lalu juga akan menghasilkan kalkulasi toolpath, lalu memodifikasi di situ ya, lead in, lead out gitu ya. Lalu juga akan otomatis mengeluarkan setup sheet. Dalam semua itu kita bisa buat CAM untuk electrode dan juga core cavity automation. Nah, di situ dalam satu klik. Nah, ini contoh CAM automation solution di situ, di mana prosesnya mulai dari manager program. Ini di sini adalah simulasi, yang sebelah kiri adalah simulasi untuk 3D modelingnya ya. Nah, sebelah sini adalah yang electrode machiningnya ya. Lalu prosesnya adalah mulai self analysis, CAM strategi, optimization toolpath, calculation, dan NC code itu dalam satu proses di automation. Lalu ini adalah video di mana CAM automation proses di electrode seperti apa. Tinggal kita import modelnya ya, open. Lalu di situ kita tentukan programnya apa saja yang mau dipakai. Secara otomatis dia akan terkoneksi dengan software kita, software CAM terutama. Nah, di situ otomatis program standarnya akan ada semua di situ. Ya, fitting, RPM, strateginya apa, toolnya apa yang gunakan, itu sudah ada. Lalu juga terkoneksi dengan itu program. Lalu dia otomatis juga akan menkalkulate program. Ya, di bagian mana yang akan diproses. Dan termasuk beberapa setup, misal untuk setup kedua dan setup yang lain. Tentunya ini untuk proses 5 aksis juga kita bisa gunakan. Nah, otomatis sangat terkalkulate sehingga kita sudah bisa dapatkan semua program di situ secara otomatis ya. Kita bisa lihat, kita bisa dapatkan program dengan otomatis. Nah, di situ kita bisa lihat ya, melakukan otomatis. Lalu kita juga bisa dapatkan NC code-nya. Dari situ kita bisa simulasi dengan tool. Lalu di simulasi ini kita bisa lihat
sebelum kita jalan ke mesin, kita bisa pastikan dulu terjadi collision atau tidak, bahwa simulasi 3D di sini itu otomatis juga akan sama persis di proses aktual. Artinya di situ kita lebih confident sebelum menjalankan proses gitu ya. Hingga kita bisa lihat secara simulasi di software gitu. Nah, setelah disimulasi kita bisa keluarkan mungkin untuk setup sheet ataupun juga nanti untuk data operator di situ. Sehingga kita juga sudah bisa mendapatkan MC code-nya. Nah, kira-kira itu untuk automation. Lalu masuk ke modeling for manufacture, dimana kalau kita bicara mengenai automation CAM, di CAD juga ada semacam automation. Kalau kita bicara CAD, biasanya kita buat mold and dash dan juga electrode modeling. Nah, seperti ini. Nah, automation di 3D, assembly, mold, dan electrode design itu contoh di mold. Otomatis bisa masuk ke mold wizard, lalu juga library standar mold supplier gitu ya, mold base, lalu juga part-part standar di situ, ada cooling, ejector dan lain sebagainya. Lalu di situ kita bisa buat cooling circuit, material injectionnya, lalu juga part injectionnya, 2D drawing sampai bill of material. Lalu di electrode itu sendiri mulai electrode wizard dengan automation ya, lalu mendapatkan holder, blank database, multi impression electrode, family electrode, setup sheet untuk NC dan juga setup sheet untuk ATM script. Lalu kita bisa jalankan situ. Itu mengenai modeling for manufacture untuk electrode dan juga mold. Nah, kita sekarang masuk ke automation assembly process. Nah, kita bicara mengenai automation CAD mold, di mana proses mengenai konvensional dan semi automation. Ini saya jelaskan secara konvensional terlebih dahulu dari bawah. Dari product design biasanya kita gunakan dua sistem CAD, dari 2D sistem CAD lalu 3D sistem CAD. Nah, dari 2D biasanya dari tool design, lalu 3D assembly modeling atau 2D assembly modeling, baru masuk ke 2D drawing, lalu dua assist machining gitu ya. Lalu di 3D-nya sendiri mulai pembuatan core cavity dengan software lain mungkin. Lalu juga 3D surface modeling seperti core cavity gitu ya. Lalu direct CNC, lalu direct machining dengan proses CAM gitu ya. Lalu dengan 3 atau 5 aksis, dimana ini cukup banyak software yang akan kita gunakan di situ ya. Nah, bagaimana kita memberikan solusi dengan single solusi dengan satu platform software CAD/CAM. Yang pertama dari product design, kita buat tooling design dan juga core cavity design. Tentunya di kita saya sarankan dengan PowerSet. Lalu juga 3D assembly modeling, tetap masih menggunakan satu software. Lalu 2D drawing sama, machining dengan CAM, Power Mill, lalu juga OMV ya masih di Power Mill, lalu kita assembly. Nah, di sini dalam satu project management menjadi satu kesatuan dan lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena terintegrate dalam satu tim atau satu solusi CAD/CAM sistem tanpa menggunakan software lain. Lalu juga pasti dengan satu sistem software itu data transfer lebih bisa dikurangi. Lalu juga ini adalah kesempatan error itu kecil, lalu reward itu bisa dihilangkan, bisa bekerja secara paralel, lalu secara manajemen lebih clear. Lalu di sini kita ke depan akan mulai meninggalkan 2D drawing di situ, lebih fokus ke automation karena semua butuh 3D model untuk operation gitu ya, untuk machining, lalu juga untuk beberapa automatic feature untuk machining dan juga adaptive machining dan juga inspection. Oke, sekarang kita bisa lihat mengenai automation proses 3D assembling mold yang kita bisa improve di situ ya.
Ini ada core cavity yang kita bisa run mold day wizard di situ. Dengan menggunakan wizard pastinya kita tentukan produknya yang mana. Ini saya mulai salah satu produk airbox. Kita tinggal next. Jadi dengan wizard ini kita dipermudah karena kita tinggal pilih area parameter yang mana. Lalu di sini selanjutnya ada split line. Kita tentukan dulu undercutnya, area undercut sebelah mana, otomatis dia juga akan membuat garis baru gitu ya. Lalu juga kita tinggal next lagi, otomatis akan melakukan fill in. Lalu juga kita bisa tentukan material tipenya atau shrinkage-nya. Berapa shrinkage-nya kita bisa tambahkan di situ. Lalu di situ kita bisa tentukan produk split line-nya, otomatis dia akan buat ya, karena dia tadi otomatis menentukan parting line. Lalu tinggal kita isi untuk define block, tinggian bloknya untuk core dan juga untuk area cavity. Misal kita ganti untuk area cavity atas, bawah, lalu tinggal kita next lagi, otomatis juga akan berubah. Misal kita tentukan juga untuk area radius, bisa radius, bisa taper, bisa maksud saya chamfer, tinggal kita next. Lalu kita sudah dapatkan hasil split core cavity-nya. Nah, seperti itu. Ya, dari split core cavity-nya kita bisa langsung melanjutkan ke selanjutnya mengenai mold base. Di mold base kita bisa tentukan sesuai katalog, misal dari Futaba, Hasco dan sebagainya. Di situ tipenya kita bisa tentukan untuk tipe cavity plate dan juga material core. Lalu juga bisa tentukan dimensinya. Di situ standarnya cukup banyak, cukup lengkap. Lalu insert pocket, slider gitu ya. Tentukan dulu untuk panjang dan juga lebarnya. Lalu juga bisa ditentukan gapnya di situ untuk clearance, sehingga untuk assembling lebih mudah nantinya. Karena di sini dipastikan 3D modelnya akan lebih bisa kita gunakan. Lalu kita bisa tentukan fillet. Dan untuk proses yang lainnya, misal thickness, core plate, gitu. Tinggal kita next, lalu tinggal kita lihat untuk finish. Di situ untuk data lengkapnya ya, mulai dari mold base, cavity plate, core plate, insert parameter ya. Nah, di situ otomatis dia akan mengassembly secara otomatis, menempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan di sini kita bisa menentukan untuk beberapa standar, mulai dari ejector plate, support plate, core plate gitu ya. Lalu guide pilar, guide bush, centering slip, moving half gitu ya. Di situ cukup lengkap dan sudah otomatis akan tersubtract, sehingga di situ sudah ada standar partnya. Lalu juga yang bersinggungan akan otomatis tersubtract, sehingga kita tinggal ambil 3D-nya lalu masuk ke manufacturing gitu ya. Nah, itu untuk itu kita tinggal finish, lalu dia akan otomatis mendapatkan satu assembling mold secara lengkap. Oke. Nah, selanjutnya selain automation untuk mold, saya jelaskan untuk gimana ini automation untuk electrode. Apa sebenarnya konsep automation electrode yang sudah diterapkan di beberapa company dan juga dari CAD/CAM sampai EDM, script dan juga benefitnya, dimana single supplier lalu juga menggunakan automation grade 3D electrode, mudah untuk di customize, lalu bisa ada direct modeling, lalu customize
session itu sendiri kita bisa gunakan setup sheet, blank size, spec guard, ADM script, dan juga CAM process. Nah, ini benefit mengenai secara automation CAD dan juga CAM, di mana prosesnya mudah, memungkinkan pembuatan NC code dan CNC yang berkualitas tinggi dapat diprediksi dengan input dan meminimalkan resiko kesalahan programmer dan juga desainer. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan keterampilan, misal karena pembelajaran di software ini cukup mudah. Dan juga setiap karyawan yang kurang berpengalaman tidak harus mempelajari program di perangkat lunak yang lengkap dan tetap memenuhi harapan manajemen. Nah, bagi perusahaan itu sendiri pastinya akan lebih kompetitif. Oke, selanjutnya mengenai kolaborasi, kita masuk ke CAD/CAM yang mendukung industri 4.0, salah satunya adalah ShareView dan cloud system. Nah, kita bisa lihat di mana ShareView ini mendukung untuk industri 4.0. Karena dengan data-data yang kita punya dari CAD maupun CAM, dari desain maupun proses manufaktur, itu kita bisa share dan upload ke cloud system. Nah, di situ keuntungannya adalah kita tidak perlu menginstal softwarenya untuk melihat 3D proses, sehingga kita bisa rotate, bisa putar gitu. Lalu juga untuk program, kita bisa lihat program yang berjalan seperti apa, strateginya apa saja, tool yang digunakan apa saja, tanpa harus menginstal softwarenya, tanpa kita harus mempunyai software tersebut dengan ShareView. Dan di situ dia akan bertahan 30 hari di cloud system. Ya. Lalu kita bisa akses dimanapun, bisa diakses di komputer, diakses di smartphone kita, di tab kita, gitu ya. Lalu juga yang terakhir, ketika kita mempunyai software, contoh dengan kondisi saat ini kita bekerja dari rumah untuk menghindari physical distancing gitu ya, kita bisa install softwarenya dimanapun dengan sistem license yang namanya name user. Di name user ini berbasis login, dan kita masukkan security code-nya. Ya, tentunya kita masing-masing mempunyai security code. Tinggal kita login dengan name user, kita masuk buka di komputer kita, secara otomatis kita bisa langsung install softwarenya di komputer kita. Ya, tentunya di komputer kantor kita bisa sign out di situ. Tinggal kita sign in di komputer kita. Sehingga begitu kita bekerja di kantor, kita bisa gunakan di kantor. Begitu kita kerja di rumah, kita bisa gunakan software tersebut di rumah. Itu. Lalu ini adalah video mengenai, saya tunjukkan bagaimana ShareView kita bisa gunakan. Nah, contohnya di sini bagaimana kita bisa melihat di smartphone kita secara 3D proses. Nah, bagaimana langkahnya? Cukup kita masuk ke ShareView, lalu kita buat new ShareView, kita kasih nama, lalu tinggal kita misal part number gitu ya, kita tinggal OK, tinggal kita copy linknya, sehingga linknya itu kita bisa share ke rekan kita, ke customer, lalu ke yang lainnya. Lalu di situ kita tinggal open dengan browser, lalu tinggal kita bisa berikan komentar atau kita bisa cek. Lalu di sini sebagai user kita bisa edit, misal kita bisa cek dan lain sebagainya di situ mengenai ShareView, berapa program apa saja programnya, lalu tool apa saja yang digunakan. Nah, itu bisa dilihat. Feeding RPM-nya jelas. Lalu kita bisa memberikan update. Ya, clamping location terlihat cukup bagus karena sudah mengikuti gitu ya. Kita bisa komen di situ. Lalu dengan project yang lain, misal kita juga bisa lihat dengan cepat juga. Oh, di situ programnya, lalu juga sudah cukup komplit, lalu tinggal kita update. Lalu di softwarenya juga akan otomatis sebagai kita programmer
juga bisa langsung melihat update-nya. Oke, langsung kalau ada perubahan langsung kita bisa rubah. Di situ juga ada informasi jelas di share view, di mana feeding RPM juga jelas. Tinggal kita update. Nah, selesai gitu ya. Lalu selanjutnya mengenai share view, berikut sekedar video seperti apa proses share view yang saya maksud dan support untuk industri 4.0. Dimana di sini ada smart manufacturing system, ada untuk AMS, gitu ya, dimana semua bisa terkontrol dan bisa di-manage dengan menggunakan sistem AMS monitoring system. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita bisa memprediksi proses secara general proses, mulai dari work dan juga reduce work, reduce cost, lalu reduce productivity, lalu smart planning, dan juga execution di situ. Dari proses produksi atau proses manufacturing bisa terkontrol di shop floor real time, secara real time monitoring ya, dan juga bisa mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga di situ, sehingga kita bisa memprediksi sejak awal gitu. Nah, ini contoh di mana di salah satu perusahaan di mana menerapkan sistem AMS shop floor, di mana setiap prosesnya kita bisa langsung terhubung antara operator, antara user, antara programming, antara manajer dan lain sebagainya, bisa mengetahui semua update pekerjaan. Nah, di situ update pekerjaannya kita bisa lihat, misal kita punya beberapa mesin, kita bisa lihat berapa persen berjalannya di mesin tersebut gitu ya, mesin A, B, dan C. Lalu juga kita bisa mengontrol dengan menggunakan handphone dan ada alarm gitu ya, alarm terkoneksi dengan smartphone kita, lalu kita bisa melakukan decision dengan cepat di situ, sehingga di sini akan menghindari atau membuang waktu dalam proses manufaktur. Nah, salah satunya juga kita bisa melihat secara real time NC code yang berjalan di software program kita. Lalu juga kita bisa lihat bagaimana proses itu berjalan berapa persen di mesin. Lalu kita bisa mengefisienkan proses manufaktur kita. Dan juga karena terkoneksi dengan soft floor, sehingga antara operator, manajer dan lainnya bisa terkoneksi, sehingga kita bisa increase 15% untuk proses itu. Oke. Nah, di sini Adaptive dan Intelligence Manufacturing Solution atau AIMS mengenai detailnya, di mana antara pekerja dan juga smartphone kita saling terhubung, di mana ada 3 poin utama, mulai dari mesin tool monitoring, NC management, dan web real time connection. Di mana dengan mesin tool monitoring kita bisa mendapatkan status secara real time. Lalu juga kejadian abnormal itu kita bisa prediksi. Lalu secara tool management, toolpath visualization-nya bisa terlihat lebih jelas. Lalu time secara tool penggunaan toolnya bisa lebih terkoordinir ya. Lalu secara NC management kita bisa cek NC code selama proses berjalan dengan menggunakan software ini. Lalu secara web real time connection, di mana status dari setiap mesin itu kita bisa lihat update-nya berapa persen. Lalu interlocking major event ya. Lalu juga bisa kita cek utilization rate-nya, itu dengan menggunakan sensor. Lalu monitoring system benefitnya untuk manufacturing, yang pertama increase cost saving rate, artinya kita bisa menganalisa
mesin agar lebih efisien setiap dari mesin. Jadi kita bisa analisis berapa persen sih proses ini berjalan, sehingga kita tidak akan membuang waktu ketika mesin berhenti gitu. Jadi informasi itu semua akan kita dapat. Lalu juga increase operation rate, artinya secara operasional, secara operation waktu itu akan berjalan secara real time. Lalu kita bisa memprediksi cara waktunya ya, dengan alarm notification yang terhubung dengan smartphone kita, lalu terhubung dengan software di monitor kita gitu ya. Itu kita bisa melakukan aksi secara instan untuk mengambil suatu keputusan bila mana terjadi error. Lalu kita juga bisa menganalisa misal kita kehilangan informasi error tersebut gitu ya, statusnya seperti apa. Biasanya di mesin kita kehilangan itu analisanya. Nah, ini berkontribusi untuk kita bisa mengecek histori dari error tersebut seperti apa. Lalu juga reduce cost untuk failure, di mana kita bisa memprediksi operation perform dari programnya sendiri yang diakumulate di 100 operation. Lalu juga the next process kita bisa prediksi, karena kita bisa tahu proses ini akan berakhir di pukul berapa. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk benefit yang lainnya ada improve delivery secara pengiriman, lalu karena real time monitoring progresnya lebih bisa di manage dengan cepat, lalu juga bisa terencana, lalu seorang manajer juga bisa memanage untuk operator bekerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Lalu shorten lead time, artinya dengan software ini status machining bisa diupdate, lead time efisiensi bisa dimaksimalkan, lalu juga machining time-nya bisa diprediksi sehingga tidak membuang-buang waktu, sehingga kita bisa mempercepat lead time dan bekerja lebih cepat gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke case study for future of mall. Saya hanya highlight saja. Kalau CAD/CAM, CAE, innovation itu adalah salah satu faktor yang sangat krusial di posisi yang sangat penting sebenarnya. Nah, berikut kelanjutan dari CAM automation yang hubungannya dengan future of mall. Ini salah satu perusahaan elektronik yang mengembangkan automation untuk CAD/CAM company mereka. Lalu itu tadi mengenai CAD/CAM trend yang hubungannya dengan industri 4.0. Salah satunya juga automation. Nah, terakhir mengenai tren itu sendiri, yaitu robot machining dan 3D printing dan adaptive manufacturing yang sebenarnya sudah mulai dari 2-3 tahun yang lalu. Oke, kita masuk ke robot. Robot untuk aerospace. Pertama, robot machining. Berikut contoh di aerospace. Bagaimana kita mengerjakan proses di area tertentu, di mana seperti di gambar, kita kesulitan untuk memproses dengan mesin milling. Nah, kita memerlukan suatu robot untuk bisa melakukannya. Dan pastinya robot ini kita bisa jalankan dengan software CAM. Lalu juga mengenai polishing. Kita bisa lihat di area mengenai polishing secara manual, dan sebelah kanan melakukan polishing secara robot dengan CAM pastinya, di mana kita bisa lebih mendapatkan hasil roughness yang konstan dengan menggunakan robot polishing daripada manual, karena secara manual dia pasti juga akan mengurangi dimensi atau membuat beda ya mengenai dimensinya ya, dan juga roughness-nya tidak sama. Nah, dengan robot roughness-nya akan
sama, dimana juga tidak akan mengubah dimensi ukuran yang sebenarnya pastinya. Di situ secara dimensi pasti juga akan sama, karena di situ kita bisa lihat secara kekasarannya, ya, akurasinya, gitu, itu kita bisa gunakan. Oke, selanjutnya polishing juga digunakan berbagai macam tipe, sehingga kita bisa membuatnya dengan mudah secara software atau dengan program. Salah satunya dengan berbagai macam tipe tools di situ. Tipe tools yang ini kita bisa gunakan dengan software juga kita sama, sehingga kita bisa lebih fleksibel untuk bisa melakukan proses manufaktur untuk polishing. Oke. Robot machining untuk 3D printing, terutama untuk part besar, kita masuk ke robot finishing, ya, di mana 3D printing ini akan mengubah metode industri di manufaktur. Nah, bagaimana mengubah teknologi tersebut? Teknologi printing di sini akan memungkinkan desain industri kreatif yang tidak mungkin dilakukan dengan metode manufaktur konvensional. Lalu juga selain itu, teknologi 3D printer akan diterapkan pada sistem produksi baru yang disebut customized mass production. Lalu juga 3D printing industri akan mengubah landscape industri manufaktur. Lalu yang terakhir, nanti kita masuk demonstration sebelum masuk ke summaries, ya. Oke, mungkin nanti technical demo saya akan buat video terpisah. Kali ini kita masuk ke summariesnya. Ya, untuk summariesnya industri 4.0 revolusi industri dan juga CAD/CAM, bagaimana CAD/CAM sistem dengan high-speed program untuk proses yang lebih efisien, lalu juga 5 aksis program untuk bisa menjawab tantangan-tantangan industri di mana part-part semakin rumit dan kompleks, lalu tren terbaru penggunaan adaptive manufacturing dan juga robot dalam cara baru melakukan proses manufacturing, di mana area yang tidak bisa dikerjakan dengan konvensional, lalu didukung automation system, di mana dari desain mold, electrode, manufacturing proses untuk mempercepat cara, metode, dan kerja kita, dan smart factory system yang membantu mengoptimalkan area kerja yang saling terkoneksi dan mudah untuk diakses. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, di mana automation membantu kita semua untuk bisa bekerja dengan baik. Terima kasih.